Teman-teman lagi cari cara input pesanan penjualan yang simple dan nggak ribet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan tunjukkan cara cepat input pesanan penjualan di ke toko website. Cara ini sangat cocok buat teman-teman yang ingin kerjaan adminnya makin satset. Silahkan simak tutorial lengkapnya di video berikut ini. Trigonal Tutorial. Kali ini saya ingin mentutorialkan bagaimana cara menginput transaksi pesanan penjualan pada ke toko website. Dan di sini untuk pesanan penjualan tersebut fungsinya untuk melakukan pemesanan pada transaksi penjualan ya, atau SO, sales order. Pesanan penjualan ini belum mengurangi stok di daftar itemnya. Jadi stok pada daftar item itu belum berkurang ya kalau misalkan kita menginput transaksi pesanan penjualannya. Kita coba cek dahulu untuk stok di daftar itemnya ya. Di sini kita masuk ke menu master data, daftar item. Nah, contohnya kita nanti menggunakan item yang barang tes ini ya. Totalnya itu ada 24. Di sini kita menggunakan satuannya dus saja. Oke, langsung kita masuk ke menu penjualan, kemudian pesanan penjualan. Nah, di sini kita klik tambah aja. Oke, setelah kita masuk dan kita klik tambah, kemudian kita pilih untuk nama pelanggannya ya yang melakukan pesanan tersebut. Di sini kita sesuaikan aja. Contoh di sini kita menggunakan Abid ya. Kita pilih. Setelah itu kalau misalkan memang teman-teman ada salesnya itu bisa diisi langsung salesnya di sini ya. Tapi kalau tidak ada dikosongkan aja, tidak masalah. Oke, kemudian langsung aja kita input itemnya dengan cara klik tambah item ya di sini. Oke, contoh tadi barang tes yang satuannya dus ya. Kita pilih. Oke, di sini karena belum ada harganya, kita bisa langsung input harganya. Tapi kalau misalkan teman-teman sudah menginput harganya, nanti otomatis harganya akan muncul di sini ya. Nah, setelah itu nanti teman-teman bisa sesuaikan juga nih untuk tanggal expirednya. Kalau misalkan memang ingin dimunculkan tanggal expirednya ya. Di sini hanya sebagai pendataan aja ya. Jadi tidak langsung terkoneksi ke ini ya, ke daftar penjualannya ya. Jadi ini hanya sekedar pendataan aja ya. Kalau misalkan item tersebut tanggal expirednya di tanggal sekian gitu ya. Jadi nanti pada saat kita tarik ke menu daftar penjualan itu sebagai pendataan aja. Seperti tidak ada notifikasi bahwa stok tersebut sudah mencapai expired atau tidaknya. Seperti itu ya. Jadi hanya sebagai pendataan saja. Oke, setelah kita input itemnya, kita sesuaikan jumlahnya yang dipesan. Contoh jumlahnya ada 5 ya. Oke, kemudian di sini teman-teman bisa sesuaikan untuk tanggal kirimnya nih. Nah, di bagian bawah ya. Kita bisa sesuaikan nih tanggal kirimnya. Contoh kita masuk ke tanggal pengiriman itu di tanggal 2 aja ya. Nah, di sini bulan 4 2026. Oke, jika sudah, di sini teman-teman bisa sesuaikan kalau misalkan pelanggan tersebut melakukan pembayaran atau DP, itu teman-teman bisa klik bayar ya di bagian bayar ini ya, atau di menu bayar ya. Klik bayar, kemudian kita sesuaikan nih DP-nya berapa yang diberikan oleh pelanggan tersebut. Contoh misalkan saat ini DP-nya 500 dahulu. Nah, di sini 500 ini bisa teman-teman sesuaikan nih nanti pelanggan ini dia mengirim atau memberikan DP-nya itu ke akun yang mana nih? Apakah uang cash atau transfer? Nah, itu bisa klik di bagian ini ya, yang kotak ya. Kita pilih. Nah, kemudian kita sesuaikan nih untuk akun banknya ya. Di sini misalkan masuknya ke bank BCA aja, dia transfer ya. Kita pilih. Oke, berarti kekurangannya itu sisa 700, kemudian kita simpan kalau ingin langsung disimpan, atau mau dicetak langsung bisa klik simpan plus cetak. Di sini kita pilih simpan aja ya. Oke, jika sudah disimpan, kita bisa klik OK. Nah, kemudian untuk Untuk stoknya itu masih belum berkurang ya teman-teman. Kalau misalkan kita cek kembali di daftar itemnya, kita masuk ke master data. Daftar item. Nah, di sini barangnya tetap masih 24 ya. Tadi kan kita menginputnya 5 dus ya. Tapi di sini masih 24. Walaupun sudah kita refresh ya. Di sini contoh kita tutup, kita buka lagi. Dia tetap akan memunculkan stok 24. Jadi belum berkurang ya. Nah, kemudian kalau misalkan sudah masuk ke tanggal kirim, itu bisa kita langsung kirim. Kita masuk lagi ke menu penjualan. Kemudian kita masuk ke menu penjualan lagi atau daftar penjualan ya. Nah, ini ya, kita klik tambah aja.
Nah, di sini kondisinya kalau misalkan barangnya sudah diterima atau sudah dikirim ya ke lokasi pelanggan. Itu bisa langsung kita masukkan tadi ke menu penjualan, kemudian penjualan lagi atau daftar penjualan ya. Setelah itu kita masukkan nih nama pelanggannya. Pelanggannya tadi Abid ya. Kita pilih. Setelah itu kita pilih pesanan, kolom pesanan ya di sini ya. Kita pilih kolom pesanannya. Kemudian nanti akan muncul nih transaksi pesanan penjualan yang tadi kita sudah input total 5 piece ya. Nah, di sini totalnya 5 dus. Oke, jika sudah bisa langsung kita bayarkan. Seperti itu teman-teman. Di sini kalau misalkan sudah ditarik ke daftar penjualan dan sudah dibayarkan, nanti otomatis stoknya akan berkurang. Yang tadinya 24 ya. Bagaimana? Akan otomatis Mudah kan? berkurang Tapi nantinya. kalau teman-teman Jadi, masih kita bingung bayarnya, atau menggunakan butuh tunai ya. diskusi lebih lanjut, silakan Oke, komen jika di kolom sudah komentar atau maka langsung transaksi tanya ke penjualan tim sudah, support Trigonal Software. tersimpan. Kontaknya Dan kalau kita ada cek di kembali deskripsi. untuk Sampai stoknya jumpa di di sini, tutorial kita masuk ke berikutnya. menu master Wassalamualaikum tadi. warahmatullahi Setelah itu, wabarakatuh. nah dia stoknya otomatis langsung berkurang ya. Jadi 19 dus ya. Tadinya 24 karena dikurangi 5 jadi tinggal 19 dus saja. Bagaimana? Mudah kan? Tapi kalau teman-teman masih bingung atau butuh diskusi lebih lanjut, silakan komen di kolom komentar atau langsung tanya ke tim support Trigonal Software. Kontaknya ada di deskripsi. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.